Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 29 September 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sungguh bersyukur. Semua karena rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Kalau kita bisa tetap setia mencintai Tuhan sampai detik ini anugerah Tuhan. Berarti Bapak Ibu bersama saya masuk di dalam pilihan Tuhan. Supaya kita tidak memiliki kecewa, supaya kita tidak hanya mengomel tapi bersyukur, terima kasih. Dan firman Tuhan katakan, kita mau baca dalam Injil Matius pasal 11 ayat 11 ayat 1 sampai 19. Matius 11 ayat 1 sampai 11 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Amin. Mari kita dikatakan berbahagia kalau kita terima Yesus dengan selalu ucapan syukur kepada Tuhan. Memang ikut Yesus tidak mudah. Yesus sudah berkata di dalam Matius 16:24. Kalau engkau mengikut aku, kata Yesus, pikul salib dan penyangkalan diri. Tidak mudah. Tapi kalau kita bisa ikut Yesus setia sampai detik ini, itu anugerah Tuhan. Itu saya, Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian ini dalam buku Tabernakel Glory nomor 47. Datang sekarang pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosamu, haleluya. Dia terima kita genap yang sesalkan dosa, amin, haleluya. Ku punya sobat yang setia kekal, amin, haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya, amin, haleluya. Buat dosaku dia pikul sengsara, amin, haleluya. Pikul salib, bebaskan saya genap, haleluya. Datang sekarang pada sobat setia, amin, haleluya. Ya tunggulah, lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan ikatan dosamu, amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa, haleluya. Sobat setia, dia amat rindulah, haleluya. Tolong kamu di tiap susah cemar, haleluya. Suaranya dilepaskan dosa, haleluya. Darahnya cuci hatimu bersih, haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang bukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku, haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia
segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Haleluya. Punya pula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengumpulkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa, untuk firman-Mu Bapa. Kami butuh firman-Mu, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Perbaruilah, kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami malam hari ini mau baca firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bisa menerima Yesus, ini anugerah Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Itulah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan juru selamatku. Oh Yesus sungguh baik. Dia selalu menanti kita Bapak Ibu, selalu di depan pintu hati kita. Mari Bapak Ibu selalu buka hati buat Yesus. Saya selalu buka hati buat Yesus setiap hari, setiap saat. Mau bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang tersempurna di atas segala-galanya. Pegangan hidup kita. Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita, Raja kita, segala-galanya. Yesus yang utama di atas segala-galanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan lihat dari surga untuk melihat setiap anak manusia yang cinta Tuhan. Mari kita mau baca, puji Tuhan. Kita berurutan sekarang baca Injil Matius pasal 11. Kemarin pasal 10, sekarang pasal 11. Ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Amin. Pelayanan Yesus ini kebanyakan di sini, di daerah dari Galilea, ke kota Kapernaum, disebut the town of Jesus. Ya, saya sendiri sudah 60 kali lebih pergi ke Kapernaum. Kalau Bapak Ibu masuk di Kapernaum, pasti di situ ada papan tertulis the town of Jesus. Ya, jadi kota-kota mereka yang Yesus selalu mengadakan mujizat. Karena Yesus begitu baik, saudara ya. Yesus selalu perhatikan kepada setiap manusia. Supaya manusia mencari Tuhan. Mohon maaf. Tuhan cinta kita semua. Sungguh. Bapak Ibu semua dicinta, sayang sama Tuhan. Cuma seringkali banyak manusia tidak sayang sama Tuhan. Salah besar. Ya. Jadi mutlak kita harus cinta Tuhan, saudara. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22, orang terkutuk kalau orang tidak mencintai Tuhan, itu terkutuk. Baca 1 Korintus 16 ayat 22. Terkutuklah kepada orang yang tidak mencintai Tuhan. Maranatha. Wow. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, ayo kita mau cinta Tuhan. Kita mau pegang janji firman Tuhan.
Ya, firman Tuhan katakan ayat kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yohanes Pembaptis dipenjarakan karena bicara tentang kebenaran. Ya, karena sudah tahu kan, karena ini Herodes Antipas, saya singkat ini saya mau sampaikan. Herodes Antipas itu, ya. Jadi dia jahat, dia memenjarakan Yohanes Pembaptis karena Herodes Antipas itu kan mengambil istri lagi, Herodias, ya, istri dari saudara tirinya Herodes Filipus, ya, diambil, ya. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan kebenaran, ya. Dia aturan Yahudi nggak boleh, saudara, ya. Jadi ngambil istrinya, suaminya masih hidup itu nggak boleh. Jadi akibat itu Yohanes Pembaptis, ya, waktu ulang tahunnya, ya, Salome minta kepala Yohanes Pembaptis, ya. Jadi di penjara, saudara, ya. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi murid-murid dari Yohanes Pembaptis minta konfirmasi kepada Tuhan Yesus, ya. Harus menunggu enggak? Nah, maka Yesus menjawab, ya, yang 4. Yesus menjawab mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, ya. Jadi konfirmasi, Yesus katakan, pergi lihat sendiri, ya. Apa yang terjadi? Lihat ini. Ya, ayat kelima, ini Yesus sendiri yang lakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar. Oh, coba nih, ya, berbagai macam karya dari Yesus, ya. Semua orang sakit disembuhkan. Kalau bukan Tuhan yang tidak bisa, saudara. Ya, ini konfirmasi, ya, sampaikan pada Yohanes Pembaptis supaya Yohanes Pembaptis kuat dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus adalah memang Mesias, ya. Terus berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan mengaku. Jadi ini ditujukan pada Yohanes Pembaptis kepada kita semua. Berbahagialah, kata Yesus, orang tidak menjadi kecewa. Kita semuanya senang sekali, bukan kecewa. Sangat-sangat bahagia, sangat-sangat berterima kasih. Welcome to Jesus. Kita mau datang kepada Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipanggil, dipilih sama Tuhan, anugerah. Itu mari Bapak Ibu jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan pernah kecewa, jangan pernah saudara berkeluh kesah atau bersungut-sungut, ya, tidak bersyukur kepada Tuhan. Jangan. Tapi kita takut sama bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Setelah murid-murid Yohanes pergi, melalui Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes Pembaptis. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Ini konfirmasi penjelasan tentang Yohanes Pembaptis, ya. Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Jadi Yohanes Pembaptis punya prinsip kebenaran. Dia tidak menjadi orang yang pelin-pelan, saudara, ya. Tidak seperti bulu yang goyang-goyang, tidak. Yohanes Pembaptis itu kuat, dia di dalam iman. Ini Yesus yang bicara untuk kepada orang-orang murid-muridnya, ya, kepada orang-orang tentang Yohanes Pembaptis, ya. Ayat 8, atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Menjelaskan Yohanes Pembaptis tidak demikian. Dia hidupnya begitu sederhana, tidak menggunakan pakaian-pakaian halus di istana raja, tidak, ya. Jadi ini bicara tentang betul-betul menginformasikan bahwa Yohanes Pembaptis benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, ya. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, sudah, ya. Memang itu utusan dari Tuhan, ya. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapan. Ini tertulis di dalam Maliaki, sudah. Ini kan bilang tertulis. Nah, tertulis di mana? Maliaki pasal 3 ayat 1, supaya jelas, ya, supaya Bapak Ibu ngerti. Saya mau baca nih, ya. Maliaki pasal 3 ayat 1 dikatakan, lihat, aku menyeru utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Ya, jadi ini nubuatan dari Nabi Maliaki, saudara, ya, sebelumnya, ya, ratusan tahun, ya, sebelum Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan, ya. Dan ini kebenaran. Jadi kehadiran Yohanes Pembaptis itu penggenapan, saudara, ya, termasuk Yesus, penggenapan dari perjanjian lama, ya, penggenapan kan janji Tuhan, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Memang Tuhan mau pakai, Tuhan pakai luar biasa Yohanes Pembaptis, utusan dari Tuhan, ya. Termasuk di statement yang berikutnya,
Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada. Jadi belajar kita rendah hati, hidup dia kerendahan hati. Karena Yohanes Pembaptis begitu rendah hati, Yesus juga rendah hati. Jadi dia mengajar kepada kita semua supaya kita belajar hidup di dalam kerendahan hati, ya seperti Yesus rendah hati. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang-orang menyerongnya, mencoba menguasainya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis sampai sekarang, jadi dari Yohanes Pembaptis sampai Yesus bicara kerajaan surga, mereka ada dua hal. Mereka ada yang menolak, ada yang mereka menerima, saudara. Ya, mereka menerima seperti Bapak Ibu bersama saya, menerima kerajaan surga. Tapi juga banyak yang menolak. Mereka tidak mau terima sungguh-sungguh. Ya, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datangnya. Jadi ini penggenapan atas Elia. Ya, jadi yang sudah dinubuatkan, saudara. Ya, terus berikutnya ayat yang ke-15. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi mari kita punya telinga rohani. Kita menjadi anak yang dengar-dengaran. Punya kepekaan yang cintakan firman Tuhan, ya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka tuh sumpah anak-anak yang duduk di pasar dan bersuka pada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kami tidak berkabung. Jadi, ya, jadi Tuhan kasih ilustrasi, saudara, ya. Tidak memberikan suatu reaksi. Dikatakan di sini ada suatu aksi. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Jadi tidak ada respon. Berita tentang Yesus, berita tentang Yohanes Pembaptis, banyak orang yang keras kepala. Ya, kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 66, banyak orang yang meninggalkan Yesus, saudara. Ya, sampai detik ini banyak orang yang keras kepala, tidak terima Yesus. Oleh karena itu kita menerima anugerah kasih karunia. Kalau Bapak Ibu bisa terima Yesus, itu anugerah. Ya, karena tertulis itu kasih karunia. Coba kita baca Yohanes pasal 6 ayat 65 dan 66. Yohanes pasal 6 ayat 65-66 dikatakan, lalu ia berkata, sebab itulah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakan kepada. Coba. Jadi Bapak Ibu bersama saya bisa terima Yesus, itu anugerah kasih karunia. Di ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Banyak orang tidak respon. Seperti ini, kami nulis seruling bagimu tapi tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, kamu tidak berkabung. Jadi nggak ada respon. Bicara apapun, Yohanes Pembaptis tentang pertobatan, termasuk Yesus, nggak ada respon. Tapi kalau kita bisa merespon, itu anugerah Tuhan. Ayat 18-19, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ya kalau saya setan. Serba salah, saudara. Ya, tentang kehadiran Yohanes Pembaptis dan Yesus, serba salah. Ayat 19, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Amin. Kita dapat anugerah Tuhan. Perbuatan kita mencintai Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Karena ternyata orang terima Yesus itu tidak gampang, saudara. Lihat nih, banyak mereka mengolok Yesus. Yesus datang, makan, minum. Diolok-olok dia seorang pelahap peminum. Ya, bersama orang pungut cukai, orang berdosa. Semuanya diolok tentang Yesus. Lalu diolok oleh Farisi dan ahli Taurat. Sampai detik ini. Ya, untuk itu kita berterima kasih. Kalau kita mau datang kepada Yesus, kita cintai anugerah Tuhan. Biar kita mau kerjakan keselamatan. Kita mau pelihara keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh Yesus. Orang cinta Yesus tidak gampang, saudara. Itu terbukti Yesus berkata. Ya, tapi kalau kita terima anugerah Tuhan, luar biasa. Kalau kita bisa terima Yesus, anugerah Tuhan. Biar kita mau cinta Tuhan, kita mau kerjakan keselamatan, kita mau pelihara iman kita kepada Yesus. Sekali ikut Yesus, selama-lamanya kita Yesus. Kita mau selalu datang kepada Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau setia sampai langkah yang terakhir. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Datang sekarang ada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya tunggulah lembu dan manusia. Amin, haleluya. Dia hancurkan ikatan dosamu. Amin, haleluya. Dia terimakan dan sesalkan dosa. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, mari melalui firman Tuhan kita tidak mau keraskan hati. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Mari kita mau selalu terima Yesus. Yesus banyak terjadi penolakan. Yesus dianggap sebagai nabi biasa. Yesus sudah lahir untuk kita. Dia mati, tapi banyak mereka tidak percaya Yesus sudah mati. Banyak mereka menolak. Tapi kalau kita bisa terima Yesus, itu anugerah Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau jaga keselamatan, kasih karunia yang Tuhan berikan kita terima. Kita mau setia. Terus kita mau setia sampai langkah terakhir. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua iman. Amin.